Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini agak rame ya. Apa karena jarang gitu tempatnya, jadi kelihatan penuh. Puji Tuhan. Tapi memang Rame terus. rame terus ya. Haleluya. Terima kasih pemimpin pujian. Baik saudara-saudara, ini saya tidak telepon-teleponan sama pemimpin pujian, tetapi itulah karya Roh Kudus menghubungkan, dan saya mempersiapkan sebuah khotbah yang ada kaitannya dengan lagu tadi. Tema itu atau judul itu saya beri, mampu bersama Yesus. Lebih spesifik lagi, saya mampu bersama Yesus. Kira-kira begitu. Amin. Kita mampu bersama Yesus. Kita sudah tidak lagi akrab, tidak lagi asing dengan bahasa new normal atau era baru. Padahal dari dulu ada sepatu new era. Iya kan? Dari dulu. Persoalannya saudara-saudaraku, bagaimana kita beradaptasi dengan new normal itu? Ya. Padahal new normal itu bukan baru-baru ini, dari dulu. Apa sih sebenarnya new normal itu? Adalah mengubah kebiasaan baru kan? Yang sekarang kebiasaan baru kita dengan masker. Nah, saya kalau pakai masker ini berembun kacamata saya, jadi tidak bisa melihat saudara, ibarat di puncak nanti. Jadi sekali lagi bahwa sesuatu yang disebut dengan new normal itu bukan baru-baru ini aja, dari dulu. Secara sederhana bahwa new normal itu adalah kita berupaya untuk beradaptasi dengan sebuah lingkungan atau sebuah keadaan yang sebenarnya tidak terlalu baru, tetapi kita hanya mau mengubah kebiasaan baru kita itu. Ini juga sebuah kebiasaan baru kita adalah akhirnya duduknya jarang-jarang, baru-baru juga ini. Tapi lama-kelamaan bisa terbiasa. Ya. Baik, saya mengajak Bapak Ibu kita melihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 13 saja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ini sebuah catatan dari Om Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dan ini sebuah penegasan bahwa Paulus pernah hidup di masa dia kaya atau kelimpahan, dan dia juga pernah hidup di masa kekurangan. Tetapi yang menjadi luar biasa di ayat 13 dia mengatakan dalam segala perkara dapat kutanggung. Ayat ini juga dipakai oleh Holyfield ketika melawan Mike Tyson. Memang menang dia sih, tapi menurut saya bukan gara-gara ayat ini saja, tapi karena dia berlatih keras supaya agak lebih mantap begitu waktu dia naik ring pakai. Lalu olahragawan UFC John Jones juga begitu, dia tato di Filipi 4 ayat 13. Nah itu lebih paten itu daripada Holyfield kayak orang mau wisuda itu pakai begini kan. Itu bisa dicopot, tapi John Jones itu ini ditato Filipi 4 ayat 13. Itu sudah mendarah daging mungkin ya. Dan memang dia cukup handal dalam bermain. Tapi menurut saya bukan karena tato itu juga. Ini sebuah keyakinan seseorang terhadap ayat itu bahwa perkara apapun dalam hidupnya, kalau dijalani bersama Tuhan, pasti beres. Amin. Coba diklik, nah itu dia ya. Saya membandingkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu bisa melihat, mungkin lebih mendarat begitu ya. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan kelebihan, kata Om Paulus. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Ini bahasa sederhananya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang mau mengadopsi
pola pikir daripada Paulus tentang ayat 12. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Artinya apa? Dia mengalami dibandingkan apa yang dialami orang-orang di masa kini ketika COVID melanda. Semua sudah mulai dijual. Kan begitu ya. Tadi malam di Citra Indah, istri saya bilang, ada yang bunuh diri. Di salah satu klaster di dekat rumah kami. Suaminya ya Maya, istrinya pedagang asinan. Nah, isunya bahwa tidak sanggup menghadapi kenyataan ini yang sudah mulai morat-marit. Kita harus akui bahwa siapapun di muka bumi ini pasti kena dampak daripada COVID. Amin. Tetapi yang menjadi berbeda adalah respon terhadap situasi. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus tetap yakin bahwa dulu kita tidak punya apa-apa, toh masih hidup. Dulu di zaman yang nggak canggih, kita masih bisa menikmati hidup ini. Dan hari ini zaman sedang canggih, tapi dilanda dengan masalah. Apakah saudara mau menyerah? Saya yakin pertolongan Tuhan di masa lalu itu menjadi modal penting bagi kita untuk menghadapi kenyataan hidup hari ini dan untuk depan. Makanya Paulus mengatakan, saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengenal rahasianya. Jadi Paulus mengatakan sebenarnya orang-orang percaya sudah paham rahasia menghadapi situasi sulit. Kenapa? Karena ada Tuhan yang telah membuka rahasia itu. Ketaatan keberserahan kita kepada Tuhan menjadi ayat kunci atau kata kunci untuk bisa kita menghadapi situasi itu. Coba diklik lagi di bagian berikutnya. Nah, firman Allah yang hidup, FHY itu tadi. Saya coba kutip begini. Saya dapat hidup seadanya. Ini orang yang rendah hati ya. Saya dapat hidup seadanya. Kalau dulu setiap minggu kita ke Pizza Hut, sekarang gak apa-apa lah kita setiap minggu juga ke pizza goreng. Emang kalau kita nggak makan Pizza Hut sebulan mati? Apakah kalau kita nggak makan mewah-mewah, hidup kita jadi melarat, lalu orang menghina kita? Itu ketakutan kita terhadap pandangan orang kepada diri kita. Maka Paulus menasihatkan saya dan saudara, saya dapat hidup seadanya. Ikan asin, sayur asam, cukup. Masih ingat kalimat saya? Waktu saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu yang terbaik hari ini. Kita menikmati itu. Toh yang enak-enak itu hanya mampir beberapa detik di tenggorokan. Setelah itu dia turun di perut jadi apa? Nggak usah dijawab. Sudah tahu semua. Saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan. Maka tidak berlebihan kalau Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Baik kenyang ataupun lapar, baik berkelebihan atau berkekurangan. Jadi Om Paulus bilang saya tahu rahasianya. Yaitu apa? Mengucap syukur. Karena itu kalimat di bawahnya adalah Paulus dengan cepat memperbaiki setiap kesan yang salah bahwa dirinya mengeluh karena kekurangan. Paulus mampu mencukupkan kebutuhan sendiri. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya sampai di ayat yang ke-20, kita menemukan bahwa Paulus tidak pernah bergantung kepada jemaat yang dilayani. Sekalipun dia punya hak untuk mendapatkan berkat dari pelayanannya. Tetapi Paulus tidak mau membebani jemaat atau umat yang dia layani. Sangat luar biasa. Amin. Walaupun sekali lagi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan berhak menerima itu. Tetapi Paulus ingin membuktikan bahwa sebenarnya Tuhanku jauh lebih mencukupkan aku. Dan kalaupun saya tidak bisa menikmati pizza, barbecue dan QQQ lainnya, toh saya masih bisa nasi giorenya. Dibikin agak kebule-bulean begitu. Jadi Paulus mengatakan ini supaya membereskan kesan di mata jemaat bahwa Paulus itu tidak sanggup menjalani hidup seperti ini. Maka Paulus cepat memperbaiki kesan bahwa dia tidak sanggup hidup dalam kekurangan. No, Paulus sanggup hidup seadanya.
Selanjutnya, kata kekurangan dari kelimpahan. Yang pertama, kata kekurangan artinya apa? Merendahkan, memalukan, hidup dalam keadaan sederhana. Saya pernah hidup dalam kekurangan, itu artinya apa? Saya pernah direndahkan, saya pernah disepelekan, saya pernah hidup seperti orang yang dipermalukan, saya pernah hidup dalam keadaan sederhana. Tapi toh kesederhanaan, kekurangan tidak membuat saya mencurigai Tuhan. Kekurangan, kesederhanaan, dipermalukan pun tidak membuat saya menuduh Tuhan yang jahat. Sebaliknya, dalam kelimpahan, itu artinya apa? Tersisa, lebih dari cukup, bertambah banyak, berlimpah-limpah, meluap, melampaui, berkelimpahan, dan hidup dalam keuntungan yang luar biasa. Ya, menambah, membuat berlimpah-limpah, menyediakan sampai berlimpah-limpah. Dia bilang begini, saya pernah hidup dalam kelimpahan, bahkan saya tidak sanggup menampung berkat-berkat Tuhan itu dalam diri saya. Tetapi justru itu tidak membuat saya jadi sombong dan melupakan Tuhan. Karena itu ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Berhati-hatilah kalau kita sedang kekurangan, tetapi juga berhati-hati ketika kita dalam kelimpahan. Saya juga pernah mengatakan, berhati-hatilah pada saat kita kuat. Justru ketika kita kuat, di sana goncangan semakin hebat. Teruskan. Ada bahaya yang dihadapi oleh orang-orang percaya dalam gaya hidupnya. Ada dua bahaya itu. Yang pertama, ketika dia miskin. Yang kedua, ketika dia kaya atau dalam kelimpahan. Kenapa disebut bahaya? Kalau dia miskin, seseorang bisa menjadi putus asa dan tidak punya harapan lagi. Dan akhirnya mencurigai, menuduh Tuhan. Katanya orang yang percaya kepada Tuhan diberkati. Maka di kamar, di rumah, di teras rumahnya, di gerbang rumahnya tertulis 10 ayat, Yohanes 10 ayat 10. Ada yang tahu tulisan itu? Isinya apa? Hidup berkelimpahan. Ayat itu diklaim tapi tanpa usaha dan pengenalan akan Tuhan yang baik. Jadi hanya semacam slogan yang tidak dihidupi. Maka kerawanan bahaya dari orang percaya yang pertama ketika hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Kenapa disebut bahaya? Karena dari situ bisa muncul pikiran-pikiran yang negatif tentang Tuhan. Tetapi bahaya yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Tuhan mengizinkan seseorang hidup dalam kelimpahan atau kekayaan yang akhirnya punya pendapat bahwa saya bisa hidup tanpa Tuhan. Saya bisa hidup mandiri, saya bisa terpisah dari Tuhan. Toh kalau saya nggak menyembah Dia, saya masih punya deposito. Prediksi COVID sampai 2021, aset saya masih 2032, masih panjang. Ini bahaya yang dihadapi oleh orang-orang Kristen dalam gaya hidupnya atau kehidupan sehari-hari. Saudara pilih yang mana? Kalau boleh pilih yang kaya, tapi tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Oh iya, siapa sih yang gak kepengen kaya? Mau Pak, betul gak Pak Andres? Dengan kekayaan itu kan kita bisa bangun gereja yang besar. Tapi apakah itu bentuk kemegahan manusia? Kalau itu menjadi tujuan utama kita, matilah kita. Tapi biarlah Tuhan memberkati kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tapi pelajaran kita hari ini adalah Paulus mengingatkan, dia tahu apa kekurangan, dia tahu apa kelimpahan. Tetapi kedua bagian itu tidak membuatnya berdosa kepada Tuhan. Selanjutnya, isu yang paling menakutkan atau pandangan yang paling menakutkan dalam kemiskinan atau kekayaan bukan pada kurangnya uang atau juga bukan pada banyaknya uang yang kita miliki, tetapi isu yang paling menakutkan adalah penilaian orang atas diri kita. Orang menjadi takut miskin karena takut dihina, takut dipandang rendah, betul? Takut nggak dianggap. Memang begitu kenyataannya Pak, betul nggak? Itu kenyataannya. Kalau begitu Pak, saya mau kaya, caranya bagaimana? Nah itu kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya bisa kaya dalam waktu singkat tanpa usaha? Ada yang tahu saya mau berguru padanya?
Biar kita kaya bareng. Betul Pak? Kemana? Ke Bogor ya. Sembah-sembah, sujud-sujud. Yang kita sembah ketawa-ketawa. Bodohin dulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan isu baru. Tetapi saya pikir ini juga yang sering kita hidupi. Betul nggak? Ada orang-orang yang takut ke gereja karena pakaiannya kurang baru atau tidak layak. Tapi sebenarnya Tuhan tidak memandang seperti itu. Yang membuatnya ada karena manusia yang memikirkannya. Betul kan? Kenapa terjadi ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pelayanan? Apakah Tuhan menghendaki itu? Tidak. Siapa yang bikin? Manusia. Oleh karena apa? Kehebatan berpikir manusia yang membuat klasifikasi dan strata sosial di masyarakat. Padahal mata Tuhan tidak ada bedanya. Amin. Ini yang membedakan adalah manusia. Kita jauh lebih berharga kayaknya kalau pakai baju yang bermerek. Ya kalau nggak bermerek gimana? Ya tempel aja merek. Tulisannya merek. Ada mereknya. Kayaknya kurang pede kalau nggak bawa tas yang bermerek. Walaupun KW 17. Hermes. Ini di Batam belinya, tapi terpencilnya lagi. Kalau Batam kan KW 2-nya. Ya lama-lama jadi ngenes. Jadi isu ini sering menghantui siapapun dia. Tapi mari kita berpuas diri dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan hari ini. Amin. Apa yang ada kita punya, mari kita nikmati. Kita nggak bisa membawa semua itu ke liang kubur. Selanjutnya, sengaja saya tebalkan. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak memusingkan penilaian orang atas dirinya. Entah miskin, entah kaya. Karena yang berhak menilai dan mengatur hidup kita hanya Tuhan. Amin. Yang berhak mengatur hidup kita hanya Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang bilang begini, miskin lu, mati Bapak Ibu. Ya gitu dong, makan nasi goreng, menderita kita. Tapi kan kita lebih cenderung takut kata-kata orang terhadap diri kita. Mari kita fokuskan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Tuhan sangat serius menyediakan masa depan yang baik. Mari kita fokus pada rencana Tuhan. Jangan kepada nyinyir-nyinyir orang. Mereka senang aja nyinyir. Di Facebook belum tentu dia membantu kita. Pada saat saudara update status, biarin aja, sabrot tai. Bodoh amat. Karena hidupku tidak tergantung perkataanmu. Hidupku tidak tergantung pada penilaianmu. Tetapi hidupku tergantung bagaimana Allah mengatur hidupku. Kalau hidup dalam pengaturan Tuhan Bapak Ibu, saya dan saudara tidak akan resik dalam kenyataan hidup ini. Kita akan belajar bergantung. Covid datanglah terus, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Amin. Tetapi dari sisi manusia kita sering diganggu dengan pikiran-pikiran, kekhawatiran itu. Itu wajar Bapak Ibu. Tapi saya mengajak, mari kita mundur ke belakang lagi. Melihat di mana masa-masa Tuhan begitu dahsyat menolong hidup kita. Ayat yang ke-13, lanjutkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Lagi-lagi saya ingin membandingkan bahasa Indonesia sehari-hari. Bis, ini bukan bis kota. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jadi Paulus bilang, kalau saya hebat, kalau saya bisa melewati masalah-masalah ini, kalau saya bisa melewati COVID ini, yaitu karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saya. Jadi bukan karena saya bisa membeli masker yang hebat anti COVID, tetapi itu semua karena Tuhan yang menolong hidup saya. Ada amin? Kalau bukan Tuhan yang menolong hidup saya dan saudara, COVID semua. Amin. Maka kita harus memfokuskan perhatian kita. Kalau saya bisa hidup sehat, menikmati semua ini, karena Tuhan telah meletakkan kekuatannya kepada diri saya.
yang saya tidak tahu kapan dia taruh. Ketika Tuhan meletakkan kekuatan kepada kita, dia nggak WA dulu, Pak Beni siap-siap mau datang kekuatan dari Buya. Kalau ada kuota, kalau nggak ada kuota nggak dapat berita itu, jadi nggak siap-siap Pak Beni. Besok baru buka karena ada kuota. Lalu Beni jawab, Tuhan kok nggak datang? Ya habis kamu nggak jawab. Saya kirim kepada Hizkia sekarang. Kebetulan Hizkia lagi kena wifi di gereja. Jadi Hizkia yang dapat. Begitulah kira-kira sederhananya. Di bagian yang lain, FAYH, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus. Yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Artinya, lagi-lagi dia mengatakan, kalau saya bisa melewati persoalan ini, dan kalau saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu karena kekuatan yang Tuhan beri kepada saya. Dengan kata lain, bukan gagah, bukan kuat, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin, saudara-saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, teruskan. Slide-nya ada 17, kebetulan mendekati 17 Agustus. Tapi saya diskon lah, karena kita sesama orang percaya. Kuasa dan kasih karunia Yesus berada pada orang percaya untuk memungkinkan orang percaya itu melakukan segala sesuatu yang Yesus minta agar mereka bisa melakukan. Jadi kuasa dan kasih karunia Tuhan sajalah yang dapat memampukan orang percaya melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita punya pengalaman melakukan itu. Amin. Bukan karena kita sekedar memahami ayat-ayat firman Tuhan, bukan karena kita sekedar menghayati puji-pujian itu, tetapi kuasa Kristus yang memampukan saya dan saudara untuk bisa melakukan sesuatu yang disebut dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang menjadi milik Yesus dan seluruh hidupnya dibawa oleh penjagaannya akan mengatakan begini, Tuhan, saya tidak mampu, tetapi semua bisa saya tanggung di dalam Engkau yang telah memberikan kekuatan kepada saya. Mari kita juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi dengan kekuatan-Mu lah, aku pasti bisa melewati semua ini. Di slide yang terakhir, nah ini bahagia nih kalau sudah terakhir. Orang Kristen yang taat pada pimpinan dan pengaturan Tuhan akan terus merasakan yang namanya penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup yang dia jalani. Bahkan di tengah tantangan-tantangan dunia yang sangat sulit, termasuk COVID dan teman-temannya itu. Maka setiap kali orang-orang percaya taat, Tuhan akan bukakan jalan. Sehingga orang-orang percaya akan bersuka cita atas pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Musik, kita kembali naikkan pujian ini, bahwa hanya bersama Tuhan kita bisa melewati semua persoalan. Bersamamu Bapa, ku lewati ini semua. Engkau yang bertindak, besar menimpa bagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau ada bersamaku
bersama. Sambil mengangkat tangan katakan bersamamu. Sebelum saya berdoa, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah percaya dan berharap pada-Nya. Hanya padamu-lah kami berharap, dan hanya dari kekuatan-Mu-lah kami bisa menghadapi kehidupan ini, dan hanya kuasa-Mu-lah yang memampukan setiap kami melakukan kehendak Tuhan, dan hanya berkat pertolongan-Mu sajalah kami masih bisa bertahan hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah menguatkan kami di masa-masa yang tidak menyenangkan ini. Engkau senantiasa hadir memberikan kami kekuatan, menopang kami, memegang kami dengan tangan-Mu yang perkasa.
agar kami tidak terjatuh tergeletak. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami. Engkau selalu mengingatkan kami akan Engkau yang selalu ada bagi hidup kami. Kalau masa-masa sulit di masa lalu telah kami lewati, kami percaya masa ini dan ke depan, di masa sesulit apapun, Engkau tetap ada bersama kami. Karena itu Tuhan, kami mampu bersama-Mu, bukan karena kami berpengalaman, bukan karena kami bisa menyelesaikan dengan strategi yang telah kami ciptakan, tetapi kalau kami mampu itu karena Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Kepada setiap kami umat-Mu, ingatkanlah kami, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tidak pernah jauh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada dalam rumah tangga kami, Engkau selalu ada dalam bisnis kami, Engkau selalu ada dalam pekerjaan kami, Engkau selalu ada dalam studi kami. Ajarkan kami untuk tidak lagi mengindahkan perkataan-perkataan orang yang negatif tentang diri kami. Meski keadaan kami hari ini tidak berkelimpahan seperti orang lain, tetapi rasa syukur itulah yang menjadikan kami kaya di hadapan Tuhan. Kami belajar menikmati hidup seadanya. Kami belajar hidup dalam kesederhanaan. Tetapi kekayaan kami adalah pengharapan kepada Tuhan. Landaskanlah firman Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga setiap umat-Mu cakap melewati semua perkara. Dan hanya bersama Yesus kami mampu, dan hanya bersama Yesus kami bisa melewati perkara-perkara yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Mari bersama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kembali.